integer aja nih. Tadi siang di US ya. Ada conference dari Wiley. Wiley itu kan publisher Penerbit. yang cukup besar ya, penerbit ya. Hmm. Terus salah satu yang di hari ini topiknya tentang curangnya mahasiswa. Jadi di situ ada beberapa mahasiswa yang share teknologi kecurangan itu sampai seberapa jauh dan lain sebagainya. Menarik sekali itu. Jadi kan kita ada sistem, misalnya dosen-dosen kan banyak yang mengandalkan sistem lockdown itu untuk lockdown browser ada istilahnya. Jadi ketika ujian browsernya nggak bisa kemana-mana. Tapi ternyata itu ada hacknya. Jadi anak-anak sudah menemukan tuh hack itu. Terus bahkan ada sampai memakai 2 komputer untuk mengatasi itu. Pokoknya segala macam lah. Dan paling menarik itu ada beberapa paper yang dibahas juga dan yang banyak sekali yang dibahas. Tapi yang satu yang menarik itu tentang Unercode. Jadi Unercode kalau teman-teman di US sudah biasa. Unercode itu kalau terjemahannya gimana, Mai? Itu mengenai perjanjian ya. Janji bahwa kita nggak curang. Itu lumayan. Ya, itu lumayan untuk menurunkan tingkat kecurangan ternyata. Jadi meskipun itu sangat sederhana, simple, dan kita nggak perlu banyak tambahan untuk pengawasan, itu meskipun tetap ada kecurangan tapi menurunkan lah, itu bagus untuk menurunkan. Di samping banyak lagi metode-metode lain ya, seperti misalnya seperti yang Bang Is bilang tadi itu mengenai melakukan latihan-latihan dulu, itu juga sangat sangat membantu. Ya, saya juga kemarin di Spring juga begitu caranya, saya bikin quiz-quiz yang istilahnya itu jadi semua metode pengujian tuh saya pakai di quiz-quiz itu, tapi waktu midterm saya pakai yang paling anak-anak paling ini comfortable. Jadi yang itu saya pakai. Seperti misalnya yang tadi Bang Is cerita tentang sistem sequence ya. Selesai 1, 2, 3, 4 itu harus kita latih dulu. Jadi mereka tahu betul bahwa mereka nggak bisa balik ke 1. Kalau udah masuk ke 2 ya harus selesai nomor 2, kemudian nomor 3. Itu kalau mereka dikasih tahu, mereka siap, itu bisa dilakukan. Tapi kalau enggak ya kadang-kadang mereka komplain tentang hal itu. Terus mengenai apakah hilang lagi suaranya. Tadi Bang Is juga gitu sih. Oh ya? Ya, tadi Bang Is juga. Kok. Mengenai itu masalah jaringan sih. Soalnya kadang-kadang di sini muncul tuh jaringan gini nggak stabil. Jaringan. Iya. Di sini kedengeran terus kok, Pak. Oh ya, sip. Ya. Ya mengenai itu juga mengenai ya apakah waktunya pendek atau panjang itu juga dibahas, ada hubungannya juga dengan integritas. Saya kira dosen-dosen perlu mencoba aja satu persatu yang paling cocok. Mas Wid ada tanggapan Mas Wid mengenai tantangan-tantangan daring ini untuk matematika? Iya, masalah akses internet itu memang masalah untuk beberapa mahasiswa karena seperti tempat saya itu kebanyakan mahasiswanya itu first college generation gitu, jadi mereka umumnya tidak mampu gitu ya, jadi mereka orang tuanya ini ya bukan college ya, kalau first generation ya orang tuanya bukan college ya, jadi juga di rumahnya berarti biasanya di rumahnya juga nggak ada internet gitu karena mereka first generation. Jadi saya ada 1-2 orang itu yang tidak punya jaringan internet di rumah, tidak punya wifi di rumah. Jadi terus gimana kamu menanganinya? Dia bilang saya harus pergi ke McDonald. Jadi harus pergi ke restoran, jadi pakai wifi McDonald restoran di situ. Tapi akhirnya juga dia nggak bisa selesai on time gitu karena kan terbatas ya kalau kita pergi ke McDonald itu kan cuma beberapa jam gitu. Jadi akhirnya saya kasih oke, kalau gitu saya kasih incomplete grade, saya bilang itu kamu bisa nyelesain selama summer ini, saya bilang gitu. Untuk kedepannya sepertinya ya, untuk kedepannya universitas mau menyediakan komputer sekalian dengan wifi internet. Ada kebijaksanaan baru dari universitas untuk memberi fasilitas mahasiswa gitu. Untuk mahasiswa terutama yang first
college generation itu. Jadi fasilitas yang diberikan berdasarkan apa ya, need basis ya, jadi berdasarkan kebutuhan individual mahasiswa. Ada yang kalau memang mahasiswa itu perlu ya kita kasih itu internet komputer dengan wifi-nya. Itu rencananya untuk semester depan. Untuk semester depan sepertinya tidak tahu Pak akan semuanya dibuka atau seperti sekolah di tempat anak saya ini rencananya mau dibuka separuh-separuh gitu. Jadi untuk siswa yang mau pergi ke sekolah silakan pergi ke sekolah. Kalau maunya mereka takut pergi ke sekolah boleh tetap melanjutkan online courses gitu. Ya. Kalau dosen gimana Mas? Dosennya diberi kebebasan nggak? Maksudnya kebebasan gimana Mas? Untuk datang atau nggak datang? Oh itu saya nggak tahu itu. Ya selama ini saya nggak pernah datang. Cuma datang kalau ada keperluan kalau ada keperluan dengan business office gitu, atau ambil cek atau apa gitu, baru ke kampus. Iya. Itu mungkin belum diumumkan. Kayak di tempat saya udah diumumkan soalnya hari ini. Iya. Jadi ada 5 option di tempat saya itu, datang face to face. Mungkin nggak ada yang mau itu. Terus atau atau istilahnya itu online tapi sinkronus. Jadi semua pengajaran dilakukan secara daring, tapi ada seated times-nya. Cuma kita nggak ada ruangan kelasnya nggak ada. Gitu. Terus ada yang model istilahnya itu hybrid. Jadi ada pertemuan di kelas, tapi juga ada pertemuan yang nggak di luar pemakai daring gitu. Jadi dia tetap dapat kelas, ada ruangan kelasnya dan ada ruangan waktunya. Terus ada option untuk online yang full online, yang itu nggak ada schedule time dan nggak ada schedule time dan nggak ada kelas di situ. Jadi semuanya open, artinya maksudnya open tuh di online secara mutlak di situ. Ada itu satu di mana? lagi Di Pennsylvania ya? Di New York, SUNY, State University of New York. Kita dikasih option untuk itu. Mungkin belum keluar Mas, Texas. Ya belum tahu pasnya nanti. Apa mungkin boleh untuk kelas-kelas yang kecil mungkin, untuk kelas-kelas yang besar mungkin kita nggak boleh. Jadi kalaupun boleh mungkin harus ada semacam social distancing gitu kali. Ya, ya di tempat saya juga gitu. Kalau yang full tetap harus ada social distancing. Kalau itu udah, meskipun saya juga nggak tahu prakteknya seperti apa. Iya, saya juga belum kebayang itu gimana caranya. Muridnya berapa Mas di sana? Rata-rata per kelas? Kalau yang matematik tuh biasanya cuma berapa orang, paling 5 orang gitu kalau yang advance matematik kelas ya. Kalau matematik. Berarti bisa ya Mas ya? Iya, biasanya kalau kalkulus, linear algebra begitu, asal algebra. Linear analysis biasanya cuma sekitar 5 orang atau kalau yang linear analysis sama asal algebra biasanya cuma 2 orang atau 3 orang gitu. Kalau yang kalkulus masih agak banyak karena ada mahasiswa dari kimia, ada mahasiswa dari biologi gitu. Yang ambil kalkulus ya. Jadi mereka harus ambil kalkulus. Jadi agak banyak juga, kadang-kadang sampai 10 orang gitu. Itu kalau dengan ruangan yang agak besar mungkin masih bisa diatasi itu. Tapi kalau ITB dengan 70 orang saya kira nggak tahu. Saya nggak tahu gimana caranya itu. Mau ditaruh 70 orang dan mereka juga datangnya dari mana-mana kan. Itulah makanya. Saya kira ruangan terbesar berapa Bang Is di sana sekarang? Kapasitas. Kan sebenarnya ada aula juga sih, bisa 300. Dan kalau misalnya seperti itu juga keperluannya bukan ruang kuliah itu. Auditorium itu sebenarnya ada sih auditorium yang 250-an. Cuman tetap aja nggak terlalu nyaman juga sih untuk kuliah. Bang Is, ada contoh tadi yang mau disampaikan Bang Is? Enggak, sebentar. Ini untuk yang pertanyaan tadi ya. Sebenarnya juga tentang tadi yang pertama tadi.
ITB juga sempat semester kemarin itu melonggarkan beberapa ketentuan. Jadi misalnya biasanya selama ini sih yang mata kuliah yang nilai yang incomplete itu maksimal 1/3 gitu, dari populasi mahasiswanya. Jadi dari peserta kuliah. Gitu. Nah kemarin itu di loss. Gitu. Jadi kalau misalnya memang pada waktu nilai harus masuk, kemudian ternyata belum selesai karena ada masalah, itu boleh aja semuanya dibuat incomplete. Gitu. Itu salah satu hal juga yang dilakukan ITB. Nah kemudian tentang asesmen tadi, ya itu sebetulnya juga gimana ya? Saya itu juga masih tetap jadi pertanyaan juga. Saya kemarin juga pada waktu isu itu juga muncul pada waktu yang pelatihan tadi, saya mungkin berpikirnya ya kita bisa aja sih buat gitu ya semacam ketentuan gitu bahwa Anda nilai yang Anda peroleh dari mata kuliah daring ini bisa diganggu gugat loh. Kalau misalnya nanti pada waktu kita kuliah sudah tatap muka gitu, kemudian Anda ternyata performance-nya buruk gitu misalnya. Jadi misalnya pas di kuliah daring A gitu, kemudian begitu masuk kuliah nilai D, nah kita bisa bertanyakan. Saya bisa usul seperti itu juga gitu. Dan sebenarnya untuk ujian di matematika yang banyak tadi itu yang untuk TPB tadi itu sebetulnya yang kayak statement seperti yang Mas Doni katakan tadi itu sebenarnya sudah dilakukan. Tapi ya barangkali juga ya mereka tanda tangan aja gitu, tapi kemudian melakukan itu yang nggak tahu lah gitu, tetap aja gitu. Tapi dari penelitian itu hasilnya seperti itu, Bang. Itu ternyata membantu. Jadi memang nggak menihilkan, tapi mengurangi. Ya saya khawatirnya persoalannya persoalan kultur juga sih. Gitu. Persoalan kultur itu. Jadi artinya ya oke di Amerika itu di tempat lain belum tentu seperti itu gitu. Ya. Jadi ya memang ya sebenarnya juga kalau misalnya tadi kan yang nanya tadi kalau misalnya ternyata memberikan tugas kemudian tugasnya jadi hampir sama semua gitu. Saya biasanya kalau misalnya saya memberikan PR gitu kemudian PR-nya sama gitu ya. Terutama kalau sama itu kan kalau salahnya sama gitu kan. Ya saya putar sama, aja gitu. Salahnya sama ya. Iya. Saya putar aja gitu. Saya nggak memberikan nilai gitu. Yang satu gitu saya bilang kamu lihat pekerjaan sini gitu. Yang di situ saya buat aja muter gitu. Jadi kalau misalnya 2 orang ya timbal balik gitu. Si A saya suruh lihat yang pekerjaan si B saya suruh lihat pekerjaan di A. Nggak ada nilainya gitu. Kalau 3 orang A ke suruh B ke C suruh lihat A gitu. Nggak ada nilainya gitu. Itu kalau PR gitu ya. Jadi apa? Ya cuman kadang-kadang rada susah sih kalau misalnya pekerjaannya sama benernya gitu ya. Kalau sama benernya kan kita susah untuk mengatakan bahwa kamu melakukan kecurangan itu agak mudah gitu untuk mengklaimnya. Iya memang itu yang saya mengalami kesulitan juga itu. Dan itu waktu pertama kali tes itu waktu kita switch ke daring terus kita adakan quiz langsung terlihat itu bahwa hampir semuanya seragam jawabannya. Nah, saya juga peringatkan ke student ini nggak benar nih kalian. Nggak mungkin jawabannya kok sama semua seperti ini kan nggak make sense. Jadi titik komanya sama semua ya. Step. Saya kira semua kita mengalami mirip lah apa yang terjadi di tanah air dan di Amerika itu mengenai assessment. Kalau saya itu pakai yang OpenMath itu tiap mahasiswa bisa punya soal yang berbeda-beda karena pakai softwarenya pakai ini namanya random number generator. Jadi setiap kali mereka buka soal baru nama angka-angkanya itu beda-beda semua. Jadi mereka nggak bisa nyontek persis gitu. Jadi mungkin bisa nyontek caranya aja gitu. Iya. Paling enggak itu agak sesuai. Iya. Seperti yang Numbas. Tapi saya nggak tahu apakah Numbas itu random generator gitu, atau diberikan pilihan oleh yang mendesain soalnya. Gitu. Iya. Kalau di Blackboard itu kalau maunya kita bikin soal sendiri gitu, jawabannya itu bisa kita random gitu. Jadi kita urutan ABC-nya itu kalau maunya multiple choice itu bisa kita random. Atau urutan soalnya juga bisa kita random gitu. Jadi setiap mahasiswa akan dapat urutan soal yang berbeda-beda gitu. Jadi mungkin sedikit juga menyusahkan mereka untuk bekerja sama gitu. Iya.
Sebetulnya kalau daring ini yang juga jadi concern itu adalah masalah joki ya sebetulnya. Jadi Iya. sebenarnya kalau misalnya mengerjakan ujian ya bukan orangnya gitu, tapi Iya. orang lain yang Orang lain, dibayar ya. atau apa Ya. gitu. Ya. Dan itu ya jadi lebih sulit, sehingga ya saya pikir mungkin apa yang usulan saya tadi barangkali bisa dipertimbangkan juga. Cuman saya bilang kalau misalnya kita mau melakukan seperti itu mestinya ada kebijaksanaan dari perguruan tinggi juga ya. Karena kalau enggak ya nanti bisa jadi apa? Bisa jadi masalah kalau dia menggugat lewat apa? Pengadilan. Mungkin pakai Zoom ini bisa juga ya, karena kita bisa open video. Jadi kalau mau ujian harus di depan Zoom gitu. Jadi mereka bisa lihat siapa yang di belakang komputer kan. Ya, itu ada di conference yang tadi siang itu ada juga beberapa yang share seperti itu. Bahkan sampai ada yang lebih canggih lagi, Mas Wid. Jadi mereka pakai ada detektornya itu. Jadi kameranya itu softwarenya itu bisa mendeteksi pergerakan mata. Jadi luar biasa itu. Tapi ya akhirnya malah anaknya stres sendiri karena nggak berani menggerakkan muka sama sekali waktu mengerjakan. Jadi kalau misalnya dia terindikasi menggerakkan mata yang by definition oleh software itu adalah kecurangan, tuh jadi berhenti kan softwarenya itu untuk itu jadi anaknya stres sendiri malah jadi serba salah. Serba salah juga untuk itu. Ya itu anak saya. Tapi memang salah satu yang bisa dilakukan seperti itu. Coba kalau Mas Wid bisa itu karena kan satu monitor bisa kalau 15 anak aja masih bisa untuk memonitor atau dibagi-bagi kalau misalnya besar kelasnya bisa dibagi-bagi sehingga dimonitor oleh beberapa orang masih bisa secara manual monitor. Memang. Itu kalau mahasiswanya dikumpulkan ya? Kalau masih dikumpulkan dalam satu Zoom terus di break room. Terus masing-masing diawasi oleh TA di break room itu. Oh. Ya, bisa. Jadi di view semuanya, meskipun nanti pasti mungkin ada juga mahasiswa yang alasan kameranya nggak jalan lah, inilah, itulah, itu selalu ada itu berapa. Tapi akhirnya kayak saya kemarin juga nggak pakai itu, akhirnya ujian modelnya seperti hampir open book, tapi saya bilang dari awal bahwa I don't think you will have time to open the workbook. saya udah wanti-wanti dari depan, this is not going to good idea, to be a good idea if kalau kalian nggak belajar gitu. Jadi open booknya hanya untuk sekedar ya seperti Bang Is bilang tadi, verifikasi aja apakah rumusnya benar atau enggak.